Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirani Sirna Fahira, saya dari 1PK1. Sini saya akan mempresentasikan beberapa ringkasan dan pengertian yang saya pahami dari materi 2, pengantar manajemen, yaitu jenis-jenis manajer dan keterampilan yang dibutuhkan. Menurut Robert L. Katz, seorang manajer harus memiliki 3 keterampilan dasar, yaitu yang pertama, keterampilan konseptual atau conceptual skill, yang kedua, keterampilan berhubungan baik dengan orang lain atau humanity skill, yang ketiga, keterampilan teknis atau technical skill. Yang pertama, keterampilan konseptual adalah keterampilan seorang manajer dalam konsep pemikiran, ide, gagasan yang digunakan untuk menyusun sebuah rencana ataupun pemecahan masalah suatu saat. Yang kedua, keterampilan berhubungan baik dengan orang lain adalah kemampuan seorang manajer untuk memiliki hubungan yang baik dengan karyawan-karyawannya, memiliki interaksi dan komunikasi yang baik, karena interaksi dan komunikasi adalah salah satu hal terpenting dalam hidup bersosialisasi. Yang ketiga adalah technical skill, yaitu keterampilan atau kemampuan seorang manajer untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Contohnya seperti memiliki skill untuk program komputer, akuntansi, memperbaiki barang, dan lain-lain. Selain 3 keterampilan di atas, Ricky W. Griffin menambahkan 2 keterampilan lainnya yang tidak kalah penting. Yang pertama, keterampilan manajemen waktu, yaitu keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer agar ia dapat memanfaatkan waktu yang ia miliki secara bijaksana. Yang kedua adalah keterampilan membuat keputusan. Keterampilan membuat keputusan adalah keterampilan yang paling penting untuk dimiliki seorang manajer. Keterampilan ini dibutuhkan untuk mendefinisikan suatu masalah dan mencari alternatif untuk memecahkan masalahnya. Griffin menambahkan 3 cara penyelesaian untuk membuat keputusan. Yang pertama, seorang manajer harus mendefinisikan masalahnya dan mencari berbagai alternatif untuk penyelesaiannya. Yang kedua, seorang manajer harus mengevaluasi berbagai alternatif yang ia pilih dan memilih salah satu alternatif yang paling baik untuk diaplikasikan kepada masalahnya. Yang ketiga, seorang manajer harus mengaplikasikan alternatif tersebut ke masalahnya, mengevaluasinya, serta mengawasi jalannya alternatif tersebut. Manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain guna mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara mengkoordinasikan pekerjaan atau kegiatan-kegiatan anggota dari organisasi tersebut. Pengelompokan manajer pada organisasi berstruktur tradisional diurutkan dari yang paling bawah ialah 1. Manajemen lini pertama. Manajemen lini pertama adalah manajemen tingkat paling bawah yang biasa disebut dengan manajemen operasional. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi karyawan dan manajerial yang ikut serta dalam proses produksi. Manajer yang biasanya menempati manajemen ini adalah supervisor, manajer area, manajer shift, mandor, ataupun manajer kantor. Yang kedua, terdapat manajemen tingkat menengah atau middle management. Middle management ini menghubungkan manajemen puncak dan first line management. Jadi, manajemen ini berada di tengah-tengah kedua manajemen tersebut. Yang termasuk dalam manajemen tingkat menengah adalah kepala bagian, manajer pabrik, atau manajer divisi. Yang ketiga, terdapat manajemen puncak atau top management. Top management ini dikenal dengan istilah executive officer, mempunyai tugas perencanaan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum, serta mengarahkan jalannya perusahaan. Posisi yang terdapat pada manajemen ini adalah Chief Executive Officer atau CEO, Chief Information Officer atau CIO, dan Chief Financial Officer atau CFO. Seorang ahli riset manajemen yaitu Henry Mintzberg mengemukakan bahwa terdapat 10 peran penting manajer dalam tempat kerjanya. Namun ia mengelompokkannya dalam 3 kelompok terpenting, yaitu yang pertama peran antar pribadi, yang kedua peran informasional, dan yang ketiga peran pengambilan keputusan. Peran antar pribadi melibatkan orang dan kewajiban yang bersifat seremonial. Peran ini meliputi peran manajer sebagai figur dalam anak buah, pemimpin, dan penghubung. Yang kedua, peran informasional meliputi peran manajer sebagai pemantau, penyebar informasi, dan peran sebagai juru bicara. Yang ketiga, peran pengambilan keputusan merupakan peran manajer sebagai seorang wirausahawan, pembagi sumber daya, pemecah masalah, dan perunding. Setelah 3 poin tersebut, Mintzberg menyimpulkan bahwa
secara garis besar, kegiatan seorang manajer adalah berinteraksi dengan orang lain. Lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal atau lingkungan yang berada di luar organisasi saling mempertukarkan sumber dayanya dengan organisasi tersebut dan tergantung satu sama lain. Manajer harus dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan bereaksi terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan, baik berupa kesempatan, resiko, maupun ancaman-ancaman yang mempunyai pengaruh pada organisasi. Beberapa faktor dari lingkungan eksternal mikro adalah: 1. Para pesaing. Dengan pemahaman akan lingkungan persaingan yang akan dihadapi, organisasi dapat mengetahui posisi pesaingnya, sehingga lebih mampu mengoptimalkan operasi-operasinya. Yang kedua, pelanggan. Strategi, kebijakan, dan taktik-taktik pemasaran perusahaan sangat tergantung situasi pasar dan pelanggan. Manajer harus dapat menganalisa profil pelanggan sekarang dan potensial serta kondisi pasar yang mengarahkan kegiatan-kegiatan pemasaran perusahaan berdasarkan hasil analisa tersebut. Yang ketiga, pasar tenaga kerja. Organisasi memerlukan sejumlah karyawan atau personalia dengan bermacam-macam keterampilan, kemampuan, dan pengalaman, sehingga perlu menggunakan banyak saluran untuk menarik dan mendapatkan karyawan-karyawan yang berkualitas tersebut. Terdapat 3 faktor yang paling berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan karyawan tersebut, yaitu 1. Reputasi perusahaan di mata angkatan kerja. Yang kedua, tingkat pertumbuhan angkatan kerja. Yang ketiga, tersedianya tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan tersebut. Selanjutnya terdapat lingkungan eksternal makro, yaitu lingkungan yang mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap suatu organisasi. Terdapat 5 hal yang tercakup dalam lingkungan eksternal makro, yaitu 1. Ekonomi. Keadaan ekonomi suatu negara akan mempengaruhi sebagian besar organisasi yang beroperasi di dalamnya. Dalam kegiatan perekonomian yang lesu, daya masyarakat beli menurun, membuat pertumbuhan usaha menjadi sulit, sehingga para manajer perusahaan harus selalu mengantisipasi variabel ekonomi seperti kecenderungan inflasi, tingkat suku bunga, dan lain-lain. Yang kedua, ada teknologi. Teknologi adalah pengetahuan, peralatan, dan teknik yang digunakan untuk mengubah bentuk masukan atau input menjadi keluaran atau output. Sehingga perubahan dalam teknologi dapat membantu perusahaan menyediakan produk yang lebih baik dan menghasilkan produknya dengan lebih efisien. Yang ketiga, politik hukum. Politik hukum sangat berpengaruh juga karena undang-undang, peraturan, dan keputusan pemerintah yang mengatur perilaku usaha. Komponen politik atau hukum ini dalam suatu periode tertentu akan menentukan operasi perusahaan. Yang keempat, sosial budaya. Komponen sosial budaya merujuk pada karakteristik demografis serta perilaku, sikap, dan norma-norma umum dari penduduk dalam suatu masyarakat tertentu. Yang kelima, terdapat dimensi internasional. Komponen internasional dalam lingkungan eksternal juga menyajikan kesempatan-kesempatan dan tantangan-tantangan serta mempunyai potensi menjadi faktor yang berpengaruh langsung pada organisasi perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya technical skill ini dimiliki oleh manajer yang pada tingkat lebih rendah.